Pembahasan yang pertama adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau disebut juga dengan Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah Kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha yang kala itu sebagian besar masyarakatnya menganut agama Hindu. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sempat beberapa kali berpindah. Pusat pemerintahan atau ibu kota Kesultanan Banjar terakhir berada di Kayotangi atau yang kini disebut dengan Martapura. Baik, selanjutnya adalah sejarah singkat dari Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Sebelum ia wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Mantarijaya. Dari buku Hikayat Banjar yang ditulis oleh Ras Johannes Jacobus, Raden Samudra adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Suryansa. Namun, pada saat penunjukan takhta waris oleh Maharaja Sukarama, Raden Samudra masih berusia dini sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Sukarama, salah satunya bernama Pangeran Mangkubumi. Tetapi dengan naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudra terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudra kabur, Pangeran Mangkubumi melakukan pengejaran. Raden Samudra dan pengikutnya menyamar sebagai nelayan meski penyamarannya terbongkar oleh Patih Masih. Patih Masih merupakan anggota Kerajaan Banjarmasin. Patih Masih menyarankan Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak karena armada perang Kerajaan Banjarmasin tidak begitu kuat. Akhirnya Raden Samudra bersama pengikutnya lalu pergi ke Kerajaan Demak. Baik, berikutnya ada Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan yang bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa Talo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matan Mrekaring Kumaparisi Kalona, kedua kerajaan ini akhirnya dapat dipersatukan. Goa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk agama Islam di Kerajaan Goa Talo. Ini sekaligus menjadi penanda bahwa Kerajaan Goa Talo telah menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyatnya berhasil diislamkan. Kerajaan Goa Talo pun mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai dengan tahun 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Goa Talo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini juga dikenal tidak mudah terpengaruh oleh bangsa asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC yang saat itu telah menguasai sebagian kecil kerajaan-kerajaan di Sulawesi.